Bangku kan banyak terbengkalai di sini Pak Haji. Kelihatannya masih bisa dipergunakan untuk SD sebelah. Oh, ya. Bagaimana kalau kita manfaatkan Pak Haji karena di sebelah memerlukan bangku? Gimana menurut Ya, Pak Haji? siap, bagus, itu ide yang bagus. Kita bawa bangkunya itu ke SD biar anak-anak cepat belajar di sana, biar anak-anak nggak nunggu gitu ya. Anak-anak, kemana sekolah dengan masuk pagi semua? Senang? Alhamdulillah. Bagaimana ruang kelasnya? Nyaman? Sekolah. Disinilah semua mimpi anak-anak dimulai. Di setiap sudutnya ada keceriaan dan harapan. Tembok, jendela, lantai, dan atap gedung sekolah menyimpan semua cerita kami. Belajar di dalam kelas yang rapuh. Semua anak pasti punya mimpi. Tapi saat melihat kelas kami yang seperti ini, kadang kami ragu. Apakah mimpi kami bisa terwujud? Susah belajar, masuk ini jadinya masuk siang-siang terus. Gak enak, gak bisa tidur siang. Rokok itu udah lama, bertahun-tahun. Ada orangnya di dalam kelas 5 yang dulu. Sekarang kakak kelas. Pas banget ambruk. Itu nggak ada korban, Kak. Mimpi kami memang banyak, teman. Tapi untuk saat ini, kami hanya bermimpi untuk bisa belajar di kelas yang lebih baik. Teman, beritahu ya, apakah mimpi kami ini terlalu tinggi? Di Jawa Barat, jumlah gedung SD yang rusak mencapai 20% atau 4.000 sekolah, 15% gedung SMP, dan 5% gedung SMA. Teman, masih ingat kan dengan episode cerita sahabat berjudul Belajar Tanpa Takut yang bercerita tentang banyaknya gedung sekolah rusak di Jawa Barat? Belajar dengan bangku yang sempit, gedung sekolah tanpa atap, dan berjalan puluhan kilo ke sekolah. Dan ada juga teman-teman kita yang tidak bisa bersekolah, hanya bisa belajar di rumah belajar sederhana yang diasuh oleh kakak-kakak relawan. Ar-ra'ahustaghna. Yuk sama-sama. Ar-ra'ahustaghna. Ternyata tidak semua anak bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan belajar dengan layak ya teman. Walaili ashri. Walayalin ashar. Walaili ashri. Walayalin Walayalin ashar. Masih di Jawa Barat,
tepatnya tak jauh dari kota Bogor. Selamat datang di Cibinong. Binong adalah nama pohon besar yang dulu tumbuh banyak di kota ini. Tapi sayang, sekarang sudah berubah menjadi aspal dan gedung bertingkat. Terlihat megah ya kotaku. Tapi siapa sangka di kota yang megah ini ada sebuah sekolah dasar yang rusak. Padahal jaraknya tidak jauh dari jalan utama kota Cibinong, teman. Berdiri sejak tahun 1980-an, inilah gedung sekolahku. Terlihat sederhana ya, tapi kami sangat bersyukur bisa bersekolah di sini. Ini ruang kelasku yang tadi ku ceritakan. Sudah rusak sejak 2 tahun yang lalu. Aku ingat saat kelasku rusak dan gentingnya jatuh saat kami belajar. Untungnya tidak ada yang terluka, teman. Lalu, kami belajar di mana kalau kelasnya rusak seperti ini? Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Untuk sementara, aku, Fahri, dan teman-teman lain digabung dalam satu kelas, menumpang di kelas lain. Jadi kami harus bergantian memakai ruang kelas ini. Di pagi hari ada murid kelas lain yang belajar di sini. Baru deh, siangnya kami belajar di sini. Oh iya, karena ruang kelas kami terbatas, jadi kami bisa belajar di mana saja, termasuk lantai depan kelas seperti ini. Awalnya aku kaget sekali, karena dulu terbiasa sekolah di pagi hari saat tubuh masih segar. Dan sekarang harus belajar di tengah terik matahari, panas, dan membuatku mengantuk. Ternyata semua temanku juga merasakannya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak semangat belajar, karena hanya sekolah ini satu-satunya tempat kami belajar untuk mempercayai mimpi. Yuk, ke sawah yuk, manduin ngusir burung yuk. Teman, meski hampir seluruh tempat di Cibinong sudah padat dengan bangunan beton, tapi di sekitar rumahku di Ciriung masih ada sebidang sawah. Setiap sore, aku menemani nenekku di sawah, mengusir burung-burung nakal yang sering memakan biji padi. Sawah ini bukan kepunyaan kami, teman. Tapi kami diizinkan untuk merawat dan mengambil hasil padi dari sawah ini. Alhamdulillah, rasanya bersyukur sekali. Dari padi-padi inilah aku yang tinggal bersama nenek sejak ibuku meninggal bisa tetap makan setiap hari. Nah, kalau burung-burungnya sudah pergi, teman-temanku mengajakku makan singkong bakar. Tidak perlu beli, singkongnya baru saja dipetik dari kebun tetangga. Cara masaknya gampang, tinggal masukkan saja singkong ke pelepah pisang yang sudah terbakar. Kalau sudah matang, ditiup-tiup dulu, baru deh dimakan selagi hangat. Rasanya empuk sekali. Teman mau coba juga? Selama kelas masih rusak, aku masuk sekolah jam 12 siang. Di pagi harinya, aku sempatkan untuk membantu nenek di rumah. Di rumah sederhana inilah, aku tinggal bersama nenek dan keluargaku. Setelah ibu meninggal 1 tahun yang lalu karena melahirkan adikku.
Meski sudah tidak muda lagi, tapi nenek sangat kuat loh teman. Selain masih bisa bekerja di sawah, nenek juga terbiasa membereskan pekerjaan rumah. Di rumah, aku hanya bisa membantu sedikit. Hanya sebisaku saja teman, seperti menyapu lantai. Kata nenek, tugas utamaku adalah belajar. Apapun kondisi di rumah dan di sekolah. Nenek selalu berharap aku tidak putus sekolah. Setelah membantu membereskan rumah, di pagi hari sebelum berangkat sekolah, aku bisa mengulang pelajaran dulu. Karena sulit sekali fokus belajar di kelas saat siang hari. Jam 12 sudah tiba. Setiap hari kami berangkat bersama ke sekolah. Panas terik, perjalanan melewati rel kereta api, dan debu yang berterbangan tidak menyurutkan semangat kami untuk belajar. Sekolah ini sangat berarti bagi kami semua, karena sekolah bagiku bukan hanya tentang teman dan belajar, tapi di sini kami rasanya sudah seperti keluarga. Ingat, kalau tidak minum susu hari ini berarti diganti dengan makan. Mama, tadi aku tidak minum susu, Mama lupa apa? Sudah habis susunya. Kalau tidak punya susu berarti kita harus makan tempe, Mama. Kata siapa? Apapun keadaannya, bagaimanapun kekurangannya, kami selalu coba hadapi bersama-sama. Peralatan canggih dan modern. Seluruh mana? Oh ya, sebentar lagi kami akan ikut ujian kenaikan kelas. Kami berharap sekali sebelum ujian tiba, kelas kami bisa segera diperbaiki. Jadi, kami tidak perlu lagi belajar dengan cara bergantian, kelas pagi dan siang. Banyak juga di antara kami yang biasanya siang hari membantu orang tuanya berjualan. Tapi karena harus sekolah siang, jadi tidak bisa teman. Semoga saja kelas kami segera diperbaiki ya teman. Di jam istirahat, kami jarang sekali bisa jajan. Tapi Ibu Cicih, guru kami, selalu punya cara agar kami tetap bisa jajan. Apa yang Ibu Cicih lakukan mungkin terlihat sederhana ya teman. Tapi buat kami ini sangat berkesan. Uangnya kurang tidak? Pas. Jadi nggak pakai uang kalian. Tolong ibu ya, dibuka berdua nih. Dibuka dituang. Kita minum sama-sama. Nah, terus. Jangan sekolah aja. Kan guru nggak selamanya sekolah. Di tengah kekurangan, Bu Cicih mengajarkan kami untuk selalu berbagi. Jadi rasanya sekolah bukan hanya untuk mempelajari buku, tapi juga mengenal satu sama lain. Apa? Layangan. Berapa? 4. Anak zaman now katanya tidak bisa lepas dari handphone. Wah, sayang sekali. Itu tidak berlaku di kampungku nih teman. Ya, selain karena tidak semua dari kami mampu membeli handphone, kami memang lebih senang bermain di luar rumah. Oke.
Dan berantem main layangannya. Ada 3 permainan yang paling jadi kesukaan anak-anak di kampungku. Permainan yang pertama. Kalau ada benang gelasan dan kertas berbentuk segi 4, teman sudah tahu dong ini permainan apa. Ya, layangan. Kami bersyukur sekali. Di kampung kami masih ada tanah lapang untuk bermain layangan. Wah, kalau di kota mungkin sudah susah ya untuk menerbangkan layangan. Permainan yang kedua. Kalau main bola, wah, jangan ditanya deh. Hanya ada satu jawabannya. Suka. Si kulit bundar jadi andalan untuk mengusir rasa bosan. Dan inilah permainan yang ketiga. Hari selanjutnya saat bosan, kami akan bermain kuda tomprok. Wah, permainan tradisional andalan nih. Adu kekuatan kaki. Siapa yang paling kuat, dia yang menang. Coba lihat, siapa di antara kami yang berhasil. Ayo bertahan. Yah, sayang sekali. Semua jatuh. Memang tidak mudah nih mempertahankan keseimbangan, apalagi kalau sambil tertawa begini, kaki jadi makin lemas. Bagaimana? Seru kan main di kampung kami? Teman boleh ikut coba loh. Hari ini, tepat 2 tahun setelah robohnya kelas kami, dan aku sekarang sudah naik ke kelas 6. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat bangku kan banyak terbengkalai di sini Pak Haji. Kelihatannya masih bisa dipergunakan untuk SD sebelah. Oh, iya. Bagaimana kalau kita manfaatkan Pak Haji, karena di sebelah memerlukan bangku. Gimana menurut Ya, Pak Haji? siap, bagus, itu ide yang bagus. Ada beberapa yang dibutuhkan, ya kita angkut di sana. Siap Pak Haji, terima kasih. Ya, boleh. atas bantuannya. Oke, ya. Kita bawa bangkunya itu ke SD biar anak-anak cepat belajar di sana, biar anak-anak nggak nunggu gitu ya. Kita coba bawa dulu yang ini, nanti dibantu sama yang lain nanti gitu ya. Ya. Oke, hati-hati. Ini gitu. Teman, saat kami berdoa, ternyata Tuhan diam-diam sedang mengabulkan doa kami. Lewat tangan-tangan orang baik, satu persatu mimpi kami untuk mendapatkan kelas yang lebih baik bisa terwujud. Bapak Zainal dan kumpulan orang tua murid di sekolah kami tergerak untuk mengumpulkan uang dan mencari bangku bekas layak pakai dari gedung SMP sebelah untuk kami gunakan. Nggak layak-layak ini nggak usah dipakai, nanti diambil aja yang baru lagi ya. Nanti kita tukar dengan yang baru. Ya, masih banyak gitu ya, tinggal ya. Kemudian ada kakinya yang apa? Yang rusak ini kan juga gampang anak-anak jatuh nanti gitu ya. Nah, ini nanti bisa ditukar lagi yang baru, nanti diambil di SMP gitu ya. Dari sini ya. Assalamualaikum. Ini sudah ambruk total ini ya, nggak ada pelafonnya, jangankan pelafonnya, gentengnya aja sudah hancur kan. Tapi sekarang ini alhamdulillah anak-anak udah bisa memandang kembali plafon kelasnya gitu ya. Ya di sini juga udah pada basah, air kalau hujan ya panas-panas gitu ya. Nah sekarang anak-anak kita sudah alhamdulillah sudah nyaman gitu ya. Anak-anak kemana sekolah dengan masuk pagi semua senang? Senang. Alhamdulillah
bagaimana ruang kelasnya? Nyaman? Nyaman. Tadinya bocor nggak? Nah, sekarang sudah bagus kan? Selamat pagi semua. Ya, syukur alhamdulillah. Dua tahun setelah kelas roboh, akhirnya kelas kami diperbaiki. Menunggu selama 2 tahun memang tidak sebentar teman, tapi tidak sia-sia. Meski aku tidak bisa merasakan kelas baru karena sudah naik ke kelas 6, tapi setidaknya adik-adik kelasku sekarang sudah bisa merasakan kelas yang baru. Tidak lagi belajar dengan rasa cemas dan takut sepertiku dulu. Takut kejatuhan atap dan genting, atau terjatuh dari bangku yang rapuh. Dari kelas yang rusak, aku belajar sesuatu. Kalau belajar itu perlu perjuangan. Dan tidak semua anak beruntung bisa belajar dengan tenang di kelas yang baik. Dan bermimpi itu perlu kesabaran. Karena Tuhan melihat seberapa gigihnya kita berjuang, tidak mengeluh, dan menyerah. Semangat teman-temanku, ibu cicih guruku, nenekku, dan orang-orang baik di sekitarku adalah inspirasiku untuk tetap berani bermimpi meski di tengah keadaan yang terlihat tidak mungkin. Lantai, bangku, jendela, dan papan tulis yang rapuh sekarang disulap kembali menjadi kelas yang lebih baik. Kesabaran dan kegigihan kami berbuah manis. Senyum mengembang di pipi kami, petanda kami semakin berani melangkah. Lewat langit yang kami tatap dari celah atap kelas kami yang bolong, kami belajar untuk mengerti kalau mimpi hanya milik anak-anak yang berani bersabar.